Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita jawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sahabat soleh dan solehah, selamat berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Teman-teman sahabat soleh dan solehah, mari disimak video pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan kali ini. Melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan pelajaran 2 dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah tentu ini terdapat dalam rukun iman. Selanjutnya, sebelum kita mulai penjelasan dari bab ini, mari terlebih dahulu kita simak daripada tujuan pembelajaran pada tema kali ini. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian mengerti makna Asmaul Husna, diantaranya Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Kemudian mengerti makna iman kepada Allah. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran daripada tema kali ini tercapai. Amin. Kita lanjutkan. A. Beriman kepada Allah. Tentu kalian sama-sama yang percaya bahwasanya Allah itu ada. Kalian percaya adanya dunia ini, alam semesta dan seluruh isinya, planet-planet, makhluk di bumi, manusia, binatang dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan bukti daripada bahwasanya Allah itu ada. 1. Mempercayai Allah itu ada. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kamu wajib percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Harus, karena sebagai seorang mukmin, mukminin, artinya orang yang beriman, itu maka wajib, sudah pasti dia percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Nah, ini adanya kita, ayah, ibu, dan adik, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, adalah makhluk ciptaan Allah. Hewan dan tumbuhan, bumi, dan semesta alam raya ini beserta isinya, baik langit dan lainnya, adalah bukti bahwa Allah itu ada. Artinya segala sesuatu yang telah ada pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui keberadaan Allah. Di antaranya melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang ada di sekitar, baik di sekitar rumah maupun di sekitar sekolah. Banyak di rumah kalau kita amati,
baik itu dari binatang, tumbuh-tumbuhan ya, pepohonan ya, itu kan tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, dari situ adalah tanda bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala ada, ya, harus yakin. Kemudian mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna, ya, artinya nama-nama Allah yang baik, ya, yaitu diantaranya Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Ya, jadi Allah itu memiliki 99 nama ya, yang terkumpul jadi Asmaul Husna. Kita lanjutkan. Yang pertama Al-Basir. Al-Basir berasal dari kata basara yang berarti melihat ya. Al-Basir berarti Allah Maha melihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha huwas sami'ul basir, yang artinya dialah yang Maha mendengar, Maha melihat. Quran surah Al-Mu'min ayat 20. Sebagai umat muslim, kita harus membiasakan perilaku terpuji dalam hidup sehari-hari. Dengan nama asma Allah Al-Basir, kita harus berusaha menerapkan maknanya dalam hidup sehari-hari dengan menyadari beberapa hal berikut. Satu, ya, menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya. Ya, jadi kita mau kemanapun pasti ya Allah selalu mengawasi. Jadi nggak hanya manusia yang menciptakan sebuah CCTV kayak kamera yang bisa merekam segala gerak-gerik kita. Ya, Allah kameranya lebih canggih ya. Jadi CCTV Allah itu ada di setiap sisi. Makanya kita tidak bisa menghindari dari pengawasan Allah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 71 yang berbunyi, Wallahu basirum bima ya'malun, yang artinya dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 71. Ya, dari ayat sini saja sudah jelas ya. Allah sendiri menerangkan ya dalam Al-Qur'an dalam ayatnya ya, bahwa Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan ya, baik di suatu tempat yang terbuka maupun di tempat yang tertutup. Nah, itu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang anak muslim ya, anak muslim kita harus selalu berbuat baik. Di antara perbuatan baik itu adalah ya, rajin belajar, kemudian membantu orang lain dan hormat pada kedua orang tua. Nah, jadi bagi kalian sebagai seorang pelajar ya, khususnya di sekolah dasar ya, nah ini diantaranya adalah perilaku yang kalian kerjakan ya, yaitu rajin belajar ya, suka membantu orang lain, kemudian menghormati ya, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Jadi itu salah satu cerminan dari sikap kita bahwasanya kita itu meyakini Allah itu ada. Baik, paham ya anak-anak sekalian sampai di sini. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, menggunakan indera penglihatan di kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam raya. Nah, sudah Pak Gus sampaikan tadi, kita bisa melihat ya ciptaan Allah yang maha dahsyat ya, dari bumi deh yang Allah menciptakan gunung tanpa ada penopangnya ya, terjadilah. Kemudian Allah menciptakan langit tanpa ada tiang ya.
kemudian di luar sana ya, di galaksi sana itu berapa triliun ya galaksi yang berada di atas sana. Makanya kita harus mengamati, kita tafakuri siapakah yang menciptakan ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh melihat hal yang baik diantaranya melihat alam semesta ini dengan menyadari bahwa Allah menciptakan alam ini untuk manusia. Kemudian kita memuji keagungan Allah ya, dengan seperti mengucapkan subhanallah ya, alhamdulillah. Nah, itu kalimat-kalimat pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melihat ayat-ayat Al-Quran dengan cara mempelajari dan membacanya ya. Jadi kita bisa lihat dengan cara melihat ya kalamullah ya, ayat-ayatnya yaitu Al-Quran, yaitu apa, dengan cara belajar, mempelajarinya, kemudian membacanya. Nanti sudah levelnya sudah tinggi atau kalian beranjak dewasa ya, dengan mengkajinya ya, mengetahui apa sih isi kandungan dalam ayat Al-Quran itu ya. Jadi bisa dengan cara tafsir ya, ilmu tafsir itu belajar nanti insyaallah. Kemudian melihat hal-hal yang baik dan menghindari melihat hal-hal yang tidak baik atau yang dilarang agama. Jadi hal-hal yang dilarang oleh agama, nah itu harus kita hindari ya, kita hindari sebisa mungkin ya, jangan sampai kita melihat hal tersebut. Kemudian Asmaul Husna kedua ini adalah Al-Adl ya, apa sih artinya Al-Adl ya, mari kita simak. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Menurut para ulama, adil artinya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang berpendapat bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya dengan jalan yang benar. Itu adil ya, jadi tidak berat sebelah ya. Jadi harus sama-sama ya, sama rata. Itu adil ya. Ya harus pandai menempatkan sesuatu ya pada tempat yang semestinya. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang zalim ya, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata al-adl juga berkaitan dengan kata al-hakam ya, atau hukum-hukum ya, al-hakam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, yang artinya maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Yasin ayat 54 ya. Jadi dalam surah Yasin ini sendiri Allah menjelaskan ya tentang sifat adilnya Allah ya, kepada makhluknya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Seorang yang adil adalah orang yang jujur dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, wah ini garis bawahi ya. Silakan dicatat baik-baik bahwa seseorang yang adil adalah orang yang jujur dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya dia tidak zolim ya. Baik, lanjutkan. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Azim ya. Al-Azim. Apa sih arti daripada Al-Azim itu sendiri? Mari kita simak. Al-Azim ya. Al-Azim berasal dari kata azama ya. Azama yang berarti agung atau besar ya. Al-Azim ya.
besar, maha agung. Al-Azim berarti Allah yang maha agung atau Allah yang maha besar ya. Jadi hanya Allah ya yang maha agung atau maha besar. Tidak ada suatu makhluk ya apapun yang bisa menandingi ya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Allahu Shomad. Nah, ini ayat dalam surah apa ya? Ini dalam surah Al-Ikhlas. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu ya, jadi kita sebagai hambanya ketika kita ingin meminta ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah lah yang memiliki segalanya, yang menciptakan semuanya. Jadi kita minta sama sang pencipta, sang pemilik ya, jangan selain kepada sang pencipta. Nanti kita akan menjadi orang yang kufur ya, nauzubillahi min dzalik. Sebagai umat muslim, kita harus selalu memuji Allah karena keagungan dan kebesarannya. Keagungan Allah dan kebesaran Allah tidak ada batasnya. Jelas ya, Allah yang sebagai sang pencipta ya, maka tidak ada batas bagi Allah ya, dengan keagungan dan kebesarannya. Kalau manusia ya pasti ada batasnya. Kalau besar sendiri ya pasti akan akan luput ya dimakan manusia ya, karena itulah sifat dunia tidak akan kekal. Kemudian selanjutnya firman Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 74, Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Quran surat Al-Waqiah ayat 74. Maka dalam surah Al-Waqiah ini Allah memerintahkan kita untuk bertasbih ya. Tasbih menyebut kebesarannya ya, jadi Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar di sekolah dasar yang harus dia dibiasakan untuk selalu bertasbih yang menyebut kebesarannya. Makna al-azim dalam hidup sehari-hari seperti berikut, silakan disimak. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian menyadari bahwa kita makhluk yang lemah sehingga kita harus selalu memohon pertolongan, kekuatan, rumah dan petunjuk pada Allah ya. Dan diberikan petunjuk atau hidayah olehnya. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan dan keselamatan. Jadi kita diajarkan untuk selalu berdoa ya, contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita mohon kebaikan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kesehatan, keselamatan ya, kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, nah ini hikmah ya, hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Yang
Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara rajin melaksanakan sholat, menolong orang lain, dan tidak bersikap sombong. Ya, artinya ketika kita beriman pada Allah, maka ya, kita akan menjauhi sifat yang Allah benci, yaitu sifat sombong, ya. Karena sifat sombong itu tidak boleh dimiliki oleh makhluknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita rajin melaksanakan ibadah sholat, ya. Terus suka menolong orang lain, misalkan ada yang sedang butuh pertolongan kita, ya, maka kita dianjurkan untuk menolongnya. Kemudian jika mendapat kesulitan, selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poin penting, ya. Jangan pernah kita mengabaikan ya Allah taala dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Ya, jadi jangan hanya ketika sulit saja kita ingat kepada Allah, tapi ketika senang kita lupa, ya. Harusnya kita ketika senang maupun ketika susah harus ingat, ya, selalu mohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, selalu menjaga alam ciptaan Allah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyakiti binatang, atau tidak merusak tanaman. Nah, ini karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, pada hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk lingkungan, ya, mana menciptakan sungai, ya, agar ya ada air yang bisa mengaliri sawah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian jangan dikotori dengan membuang sampah, ya. Nanti akan imbasnya adalah pada kita sendiri, ya, seperti terjadi banjir, ya, dan sebagainya. Jadi akan menyusahkan, menyulitkan kita sendiri. Kemudian tidak menyakiti binatang, ya. Jangan misalkan ada kucing dari rumah kalian, ya, kucing mencuri ikan, dan kalian lihat dan kalian lempari misalkan dengan benda yang keras, ya, kayu atau sebagainya. Jangan, ya, itu nanti akan menyakiti binatang, ya. Kemudian tidak merusak tanaman, ya, artinya misalkan pepohonan, ya, batangnya atau rantingnya tidak dipatah-patahin gitu, ya. Atau ada tanaman hias kemudian tidak diacak-acak, ya. Nah, itu nanti kalau kita merusak itu, ya, berarti kita tidak yakin, ya, tidak percaya dengan adanya Allah, ya, karena kita tidak merasa tidak ada yang mengawasi, ya. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, pasti kita akan merasa malu ketika melakukan itu, ya. Selanjutnya, nah, ini beriman kepada Rasulullah, ya. Kalau tadi kita bahas beriman kepada Allah, ya, beriman dengan adanya Allah. Nah, sekarang beriman kepada Rasulullah, ya. Apa sih Rasulullah itu? Rasulullah, Rasul artinya adalah utusan, ya. Jadi Allah itu punya wakil di bumi ini, ya, sebagai utusannya itu Rasul dan para nabi, ya. Rasul Allah artinya utusan Allah. Jadi utusan Allah, beriman kepada Rasulullah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan manusia. Beriman kepada Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman yang keempat, ya. Jadi dalam rukun iman sendiri ini, ya, kita harus percaya, ya, bahwa Rasul yang Allah utus itu ada, ya. Para Rasul, para Nabi, ya, itu kan
merupakan wakil-wakil Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia, kepada umat manusia. Manusia harus mematuhi petunjuk Allah untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi Allah mengutus sang Rasul ya, atau Nabi itu bukan tidak ada tujuan ya, kan ada tujuan ya, yaitu memberi petunjuk ya kepada kita sebagai penghuni bumi ya, agar apa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan ya, di dunia maupun di akhirat ya. Karena hidup dunia ini hanya mampir kita ya, tidak sementara, tidak abadi, tapi yang kekal adalah di kehidupan akhirat ya, itu adalah kampung kita yang nanti kita akan berada di sana ya untuk selama-lamanya. Selanjutnya, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Ayo, siapa yang sudah hafal dengan nama-nama Nabi dan Rasul ini? Ya, mari siapa saja sih Nabi-Nabi atau Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Nah, ini kita harus yakin ya dengan adanya 25 Nabi dan Rasul ini. 25 Nabi dan Rasul. Nah, ini ya Nabi Adam ya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi setelah Nabi Muhammad maka tidak ada lagi nabi atau rasul yang Allah utus. Ya, kalaupun ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau rasul, ya bahwa itu dikatakan dia berdusta ya, berbohong ya, berarti dia menyebarkan ajaran yang sesat. Nah, 25 nabi ini ya, 25 nabi dan rasul ini nanti kalian hafalkan ya. Kalian hafalkan, bisa dilihat dari YouTube ya dengan nada-nadanya, silakan. Pak Guru contohkan ya, sini Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Khatamul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Ya Pak Guru kurang tapi hafal ya lagunya ya. Seperti itu ya, silakan nanti dihafalkan. Nah ya, dihafalkan 25 nabi dan rasul. Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang belum paham dari pemaparan yang telah Pak Guru sampaikan tadi, silakan bertanya, boleh di kolom komentar video ini atau di grup WA. Silakan kalian tanyakan. Jazakallah khair, jazakallah khairan katsir. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Itulah yang bisa Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf dalam penyampaian tadi terdapat banyak kesalahan ya, baik kata-kata maupun penjelasan yang kurang dipahami. Pak Guru mohon dimaafkan. Akhir kata Pak Guru ucapkan, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.